Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss yang soleh dan solehah. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang pertama kali kita bahas yaitu pembulatan pecahan biasa. Perhatikan contohnya. Biasa dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya biar lebih Pembulatan pecahan biasa dengan menggunakan garis bilangan. Contoh yang pertama, 5/6 bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Bilangannya. Kita lihat pecahan biasanya 5/6. 6 itu penyebutnya, 5 pembilangnya. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Kita tulis mulai dari 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 atau ditulis 1. Kita lihat angka pecahannya 5/6. Kira-kira, nah kita lingkari. 5/6 itu kira-kira lebih dekat angka 1 atau angka 0. Sehingga ya, 5/6 itu dekat dengan angka 1. Jadi, pecahan biasa dari 5/6 jika dibulatkan menjadi 1. Karena 5/6 hanya melangkah 1 langkah saja. 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk menuju 0 itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah jauh. Contoh yang kedua, bulatkan pecahan 3/8 ke satuan terdekat. Pertama kali kita lakukan membuat garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Harus diingat. Kita tulis 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 atau bisa ditulis angka 1. Kita lihat 3/8. Kita lingkari. Kira-kira lebih dekat mana? Angka 0 atau angka 1? 3/8 ya, angka 0. Jadi sedangkan kalau 3/8 ke 1 ada jadi 3/8 ada 5 langkah. Karena kita cari yang terdekat, jika dibulatkan kita bulatkan menjadi 0. Itu contoh 0 karena 3/8 dekat dengan 0. Selanjutnya pembulatan pecahan campuran. Perhatikan contohnya. Bulatkan pecahan 2 1/4 ke satuan terdekat. Kita tulis lagi 2 1/4 sama dengan 2. Kita tulis kembali ditambah pecahan biasanya 1/4. Kita perhatikan itu pecahan biasanya. Kira-kira pecahan biasanya itu berapa? Ya, pecahan biasanya adalah 1/4. Pecahan biasanya kita lingkari karena kita akan membuat garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Pecahan biasanya 1/4, maka kita tulis dimulai dari angka 0. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 atau 4/4 itu sama dengan 1. Kita lihat pecahan biasanya 1/4. Kira-kira lebih dekat angka 0 atau angka 1?
Kita lingkari terlebih dahulu agar lebih jelas. Nah, 1/4. Jadi atau maka 2 1/4 sama dengan 2 ditambah 1/4 sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Karena 0 itu dari 1/4. 1/4 dekat dengan 0. Selanjutnya pembulatan pecahan. Yang pertama pembulatan pecahan desimal. Pembulatan pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Perhatikan pembulatan pecahan desimal. Perhatikan contoh berikut. 123,456. 6 sebagai perseribuan, 5 sebagai perseratusan, 4 sebagai persepuluhan, 3 satuan, 2 puluhan, sedangkan 1 menunjukkan ratusan. Contohnya atau aturannya, satuan terdekat, perhatikan angka persepuluhnya. Jika kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Contohnya satuan terdekat 2,35 dibulatkan ke satuan terdekat. Diingat aturannya. Aturannya, jika diminta bulatkan ke satuan terdekat, maka yang harus kita perhatikan adalah persepuluhnya, yaitu angka yang pertama dari belakang tanda koma, yaitu angka 3. Aturan di atas mengatakan jika persepuluhnya kurang dari angka 5, maka dibulatkan ke bawah atau ditambah 0, sehingga 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi bilangan dari 2,35 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 2. Contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang kedua. Di situ ada 6,51 dibulatkan ke satuan terdekat. Yang perlu diingat, jadi 6 menunjukkan satuan, 5 menunjukkan persepuluh, sedangkan 1 itu menunjukkan seratusan. Artinya atau kita ingat aturannya, jika dibulatkan maka yang harus kita perhatikan adalah persepuluhnya, yaitu angka yang pertama di belakang koma, yaitu angka 5. Masih ingat aturan yang di atas menyatakan jika persepuluhnya lebih dari angka 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas atau 5 ditambah 1. Jadi bilangan 6,51 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 7. Kita lihat ya. Kemudian kita belajar pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya.
Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya 57%. Kita lihat angka 7. Angka 7 itu lebih besar, lebih dari angka 5. Maka 57% dibulatkan menjadi 60%. Contoh yang kedua, 14%, kita lihat 4-nya. 4 itu atau per 10-nya kurang dari angka 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi 14% dibulatkan menjadi 10%. Contoh yang ketiga, 25%. Kita lihat angka 5-nya. Angka 5 itu sudah dengan aturan sama dengan atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi 25% dibulatkan menjadi 30%. Cukup sekian dari Miss. Semoga anak-anak memahami penjelasan dari Miss. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.